Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Berharap semoga ini menjadi bagian daripada upaya kita untuk senantiasa melandasi setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan landasan ilmu. Karena memang seorang mukmin dia bukan hanya dituntut untuk banyak beribadah, banyak melakukan amal ketaatan kepada Allah, namun bagaimana kemudian dia memahami agar setiap ibadah-ibadah yang dilakukan betul-betul berlandaskan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Karena memang sejatinya ibadah itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, bersifat tauqifi, paketan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kata ibadah, asal hukum daripada ibadah itu adalah haram sampai adanya dalil yang kemudian memerintahkan hal tersebut. Maka seorang mukmin terlarang dia melakukan inovasi dalam perkara-perkara ibadah. Itu pula yang kemudian menjadikan di antara hikmah diutusnya seorang rasul di setiap kaum, setiap umat, di antaranya adalah untuk mengajarkan tata cara ibadah umatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau setiap umat itu harus mengenal sosok nabinya, karena ianya menjadi jembatan bagi umatnya ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mengenal ajaran-ajaran agamanya. Tidak ada manusia yang paling mengenal tentang Rabbnya kecuali nabi yang diutusnya, dan tidak ada manusia yang paling mengerti tentang pokok-pokok ajaran agama kecuali nabi yang membawanya. Hanya ironisnya generasi kita kaum muslimin hari ini generasi yang ya Masya Allah lah ya, pengetahuan mereka tentang sosok nabinya itu minim sekali. Demi Allah sangat minim ya. Bahkan ya jangan lagi mengenal nabinya, kenal namanya saja enggak. Saya isengan ngelihat di Facebook itu kan kadang suka muncul itu ya, apa namanya, video-video pendek gitu. Itu ada ya pertanyaan random ke anak-anak muda sekarang gitu. Yang ditanya sih secara zahir tuh ya kaum muslimin lah ya. Perempuan-perempuan ya pakai kudungan gitu kan, ditanya siapa nabi setelah Nabi Isa. Pertanyaannya seperti itu, siapa nabi setelah Nabi Isa? Dari sekian banyak yang ditanya itu nggak ada yang bisa jawab, Pak. Tragis nggak tuh, ya? Jadi nanyanya tuh kayak di Car Free Day gitu ya. Jadi dicari-cari yang nampak dia sebagai seorang muslim atau muslimah lah. Pertanyaannya siapa nabi setelah Nabi Isa? Yang ditanya cuma cekakak-cekik, nggak tahu kak gitu jawabannya, tanpa merasa berdosa. Itu apa nggak ngeri coba? Nggak ngerti siapa nabi setelah Nabi Isa. Ini jangan sampai di sini nggak ngerti juga loh, kebangetan banget ini. Ditanya siapa nabi setelah Nabi Isa kok nggak bisa jawab itu. Coba, apa nggak ngeri loh generasi kita hari ini tuh kayak begini loh, nggak ngerti nabinya sendiri. Ya, nggak kenal sama nabinya sendiri. Kalau nggak kenal sama nabinya terus mau kenal syariat lewat mana gitu loh ya, sama nabinya aja nggak tahu. Kan ya tragis banget lah ya. Baik,
jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu sebagai apa namanya? Cemeti aja buat kita gitu. Sebagai cambuk buat kita ya. Pahit memang kita mengetahui hal tersebut ya, cuman itu harus menjadi cambuk bagi kita untuk kemudian jangan sampai kok generasi di belakang kita ini betul-betul nggak ngerti tentang nabinya ya. Yang ini juga menuntut kita untuk tahu terlebih dahulu, kenal lebih dulu ya, supaya kemudian kita juga bisa mengenalkan kepada anak-anak kita ke bawah tentang siapa sosok nabinya. Kalau orang tuanya nggak kenal, bagaimana kemudian kenalkan kepada anak-anaknya, kan begitu ya. Baik, kita lanjutkan materi kajian kita fikih sirah ya. Terakhir kita sudah pembahasan sudah masuk hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Mekah menuju Madinah. Kita juga sudah berbicara tentang hikmah di balik peristiwa hijrah tersebut, proses perjalanannya ya, hingga bagaimana gegap gempitanya para penduduk Madinah ya, Ansor dalam menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, praktis setelah hijrahnya Nabi dan para sahabat dari bumi Mekkah menuju bumi Madinah, di mana Rasul juga kemudian meminta kepada Allah rasa cinta terhadap bumi Madinah sebagaimana kecintaan terhadap bumi Mekkah ya. Praktis maka perjalanan kehidupan kaum muslimin sudah mulai berubah ya. Ayat-ayat yang turun juga kemudian ritmenya juga sudah mulai berubah. Kalau ayat-ayat yang turun ketika di fase Makkah itu kan lebih kepada penguatan individu masing-masing ya. Terkait bagaimana kemudian menjadikan pribadinya itu pribadi-pribadi yang solih, terkait bagaimana kemudian menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik, di mana ini menjadi pondasi bagi kehidupan setelahnya ya. Maka ketika kemudian sudah para sahabat sudah memiliki sebuah teritori wilayah tersendiri dalam ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di wilayah tersebut mereka kaum muslimin sudah betul-betul merasa nyaman untuk beribadah, tidak ada lagi yang namanya ancaman, intimidasi, serangan dari luar ya, teror dan segala macam. Mereka sudah bisa kemudian beribadah kepada Allah dengan rasa nyaman. Bukan berarti kemudian ujiannya selesai ya. Justru disitulah kemudian ujian yang lebih besar akan mereka hadapi, ujian baru yang akan mereka hadapi ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam Rahiqul Maktum ya, penulis kemudian menyebutkan paling tidak ada tiga sisi kehidupan di Madinah setelah Rasulullah SAW kemudian hijrah. Ada beberapa tahapan yang kemudian dilalui ya. Tahapan yang pertama adalah tahapan yang diliputi oleh suasana instabilitas dan penuh guncangan, banyak problem-problem internal ya, serta menyerangnya musuh-musuh dari luar ke dalam kota Madinah dalam rangka untuk menghabisi penduduk Madinah ya. Tahapan ini berakhir dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah ya. Konflik internal. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita pungkiri Rasul itu membawa para sahabat nggak cuma 1-2 orang, puluhan bahkan mungkin ratusan ya. Di mana secara umum itu pasti akan terjadi yang namanya kesenjangan sosial antara penduduk yang baru datang dengan penduduk asli kota Madinah. Penduduk asli kota Madinah itu saja kemudian juga paling tidak ada 3 kelompok. Satu adalah kelompok-kelompok mereka yang kemudian sudah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, sahabat-sahabat Ansor. Kedua, pentolan-pentolan musyrik. Pentolan-pentolan musyrik yang mereka juga tidak memusuhi Nabi ya, namun mereka menjadi pemuka-pemuka kabilah di Madinah ya, bahkan 4 kelompok ya. Kemudian yang ketiga,
mereka-mereka yang apa namanya tidak memiliki power untuk mengalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman juga mereka nggak mau secara frontal nyerang Nabi, ya. Ini yang kemudian nanti masuknya adalah kelompok-kelompok munafik yang kemudian dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, tidak terkecuali kelompok yang berikutnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi secara umum juga kemudian apa namanya, dia kan paling enggak ada 3 kelompok besar orang Yahudi, ya. Yahudi Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Quraidah, ya. Di mana ini masing-masing mereka ada yang bersekutu kepada orang-orang Madinah yang saat itu ya suku Aus dan suku Khazraj lah, ya. Pada periode pertama, kondisi aktual di Madinah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu Wa Taala, hijrah itu kan bukan berarti hanya sekadar pindah tempat tidur, enggak, ya. Namun lantaran hijrah itu apa namanya, ya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan enggak kemudian punya keinginan pengen balik lagi gitu loh. Ya sudah hijrah, meninggalkan masa lalu, ya, menuju masa depan yang lebih cerah. Istilahnya begitulah, ya. Dan ini sekali lagi bukan perkara yang ringan. Para sahabat itu kan meninggalkan Mekah bukan dalam rangka plesir, dalam rangka untuk menyelamatkan iman yang mereka miliki, dalam rangka untuk nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian sudah memiliki wilayah tersebut, maka ujian-ujian berikutnya juga akan semakin berat. Penulis kemudian menyebutkan, ya, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini beliau sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin, sekaligus sebagai seorang petunjuk jalan di dalam membangun masyarakat, dan tidak dapat dibantah pula bahwasanya kepada Rasulullah diserahkan seluruh urusan manusia, ya. Kaum-kaum yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah terdiri dari 3 golongan, masing-masing berbeda kondisi dengan yang lainnya, dengan perbedaan yang sangat mencolok. Pertama, para sahabat yang merupakan orang-orang pilihan. Ini adalah kaum yang dihadapi oleh Nabi SAW. Para sahabat Nabi, baik muhajirin ataupun ansor, di mana mereka adalah orang-orang pilihan, ahli kebaikan, orang-orang solih, ya. Kemudian yang kedua adalah kaum musyrikin yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, yang mereka berasal dari kepala-kepala kabilah yang berada di Madinah. Dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi, ya. Problem di tengah-tengah kaum muslimin sendiri yaitu para sahabat. Pertama, satu, orang-orang ansor, orang-orang ansor, mereka sebagai tuan rumah dari Madinah. Mereka secara umum bukan orang-orang sugih, bukan orang-orang terpandang, bukan orang-orang kaya. Mereka juga secara umum sudah memiliki kehidupan sendiri, di mana ya tentunya yang namanya memiliki kehidupan sendiri, ya mereka juga punya kesibukan dan kepentingan masing-masing. Yang kedua adalah orang-orang muhajirin, di mana ini adalah para sahabat Nabi yang ikut membersamai Nabi di awal-awal Islam. Mereka kemudian ikut berhijrah, mereka datang ke Madinah tanpa membawa banda apapun. Mereka datang ke Madinah tanpa pernah mengetahui mereka akan tinggal di mana. Mereka datang ke Madinah tanpa pernah mengetahui mereka akan bekerja sebagai apa. Bayangkan, ya. Dan itu jumlahnya bukan 1, 2, 3, 4, 5 orang. Puluhan bahkan ratusan manusia. Dan itu enggak cuma laki-laki, itu juga perempuan. Dan itu enggak cuma orang-orang dewasa, itu juga anak-anak di bawah. Ya, ibarat kata pengungsi lah gitu, Pak, ya. Pengungsi, ya. Jamaah semoga dirahmati Subhanahu wa taala. Tentunya ini bukan hal sepele untuk menyatukan 2 kelompok besar ini, Muhajir dan Ansor. Orang-orang Ansor yang secara notabene mereka sebagai penduduk asli kota Madinah sudah merasa nyaman di dalam lingkungannya. Kemudian kedatangan saudara-saudara seiman mereka
Ini kalau nggak kelasnya Nabi itu kayaknya nggak bisa untuk menyelesaikan masalah itu, Pak. Ya, kita sudah pernah sampaikan, jangan lagi untuk perkara kayak begini. Kaum muslimin ya, mereka orang-orang besar di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi panglima-panglima perangnya, itu ketika mereka kemudian bawa pasukan itu kan yang dipikirkan bukan cuma meraih kemenangan toh, ya. Yang dipikirkan bukan hanya sekedar bagaimana cara menghadapi musuh. Yang dipikirkan bukan sekedar bagaimana jalan keluar ketika kemudian musuh ngepung gitu. Yang dipikirkan kan juga MCK mereka. Ya, kebutuhan perut mereka. Ketika sudah masuk dalam perut, buangnya kemana, kan begitu. Ya, kalau cuma 1-2 orang doang sih mudah lah. Cuman kalau kemudian dibawa ratusan ribuan orang, ya, ribuan perut dan isinya itu harus diisi dan dikeluarkan. Ya, masya Allah. Itu kalau nggak cerdas orangnya, kalang kabut ngurusin sekian banyak manusia. Ya. Nah, Rasul ketika kemudian membawa kaum muslimin ke Madinah itu juga macam kayak begitu. Maka kan kita dapatkan di tahapan-tahapan awal yang kemudian Rasulullah SAW lakukan, beliau pertama beliau justru nggak bangun rumah pribadi. Rumah pribadi malah belakangan. Yang dibangun pertama kali adalah masjid. Ya, lihat. Ini masjid pertama kali kemudian beliau bangun. Kenapa? Di dalam masjid inilah kemudian yang banyak hal-hal yang berkaitan tentang sisi sosial yang itu akan banyak dibahas. Harus punya tempat perkumpulan dulu. Karena di tempat perkumpulan itulah kemudian banyak akan membahas tentang masalah-masalah keumatan. Maka fungsi masjid itu ya tadi kita sudah dapat kajiannya ya, Darasat Matahari terkait tentang fungsi-fungsi masjid. Dia bukan hanya sekedar untuk ibadah antara hubungan manusia dengan Allah semata. Cuman juga dari masjid itulah sentral untuk mengatur hubungan antara sesama manusia itu dari masjid. Ya. Maka kita dapatkan pengumuman itu kan rata-rata dari masjid kan. Ya. Apalagi kalau kemudian suasana masyarakatnya sudah meluas, yang paling memungkinkan ya pengumuman itu harus mesti dari masjid. Apapun yang kemudian kebutuhan masyarakat itu sentralnya harus dari masjid tersebut. Maka fungsi masjid dia bukan hanya sekedar untuk ruku, untuk sujud, itu fungsi utamanya itu. Cuma tidak kemudian menutup kemungkinan banyak difungsikan untuk hal-hal lain yang bersifat keumatan. Kalau kemudian kita teringat apa yang pernah disampaikan Ustaz Matahari, kan beliau menjelaskan terkait Masjid Nabawi di awal-awal itu kan ya bagian tengahnya itu kan kosong ya. Bagian tengahnya kosong, di mana disitulah kemudian banyak urusan-urusan umat yang kemudian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, latihan perang ya di situ. Bahkan kalau dalam kisah Ibunda Aisyah itu berlomba lari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya itulah di tengah-tengahnya Masjid Nabawi itu. Ya, di tengah-tengahnya Masjid Nabawi itu, karena dia ruangan terbuka ya. Artinya ya tadi fungsi masjid ya, ini yang kemudian para DKM juga kita harus banyak belajar terkait kemudian memaksimalkan fungsi masjid ya. Di antaranya juga kemudian bagaimana masjid itu menjadi tempat yang nyaman bagi generasi kaum muslimin. Karena kan yang ibadah kepada Allah bukan cuma kita toh. Dan kita punya generasi-generasi yang kita persiapkan untuk melanjutkan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai mereka kemudian merasa nggak nyaman di masjid lantaran orang tuanya bawel, nggak nyaman di masjid orang tuanya galak gitu loh ya. Nggak enak di masjid diomelin mulu gitu misalnya ya. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh kemudian melarang mereka untuk ke masjid. Nah, artinya ya tetap harus diberikan adab-adab. Kalau kemudian bocah-bocah ini terlalu liar guyonannya, ya tetap harus kemudian diarahkan ya. Tinggal bagaimana kemudian kita sebagai sikap orang tua itu yang jauh lebih bijak dalam menyikapi bercandaannya anak-anak gitu ya. Karena memang dunianya anak-anak ya macam kayak begitulah. Toh kalau kemudian kita ingat kecil kita dulu kan juga macam kayak gitu kan ya. Kenapa rumah kita itu sempit, Pak? Rumah tinggal kita itu sempit, maka namanya anak-anak ketemu ruangan luas kosong blong ya seneng banget lah ya, lari sana lari sini kan begitu ya. Nah, itu harus dimaklumi itu ya, tempat tinggal kita kan sempit ya kan.
Ya alhamdulillah kalau kemudian kita punya tempat tinggal luas gitu kan. Ya, maka yang namanya anak-anak kok dapat ruangan luas gitu ya mesti seneng pelayan ke sana pelayan ke sini gitu ya. Baik. Itu dari kalangan dari apa namanya di antara yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah-masalah internal dari kalangan para sahabat, baik sahabat Ansor ataupun sahabat Muhajirin. Masjid yang kemudian pertama kali dibangun. Yang kedua adalah ta'akhi, mempersatukan hati-hati kaum muslimin. Ya, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam poin ini, yang mampu menyatukan hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah juga kemudian menegaskan Rasulullah SAW, walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Wahai Rasul, wahai Muhammad, kamu tidak akan mampu menyatukan hati-hati manusia. Seandainya kamu kemudian menginfakkan seluruh harta yang kamu miliki di muka bumi, kamu nggak akan mampu menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang kemudian menyatukan hati-hati manusia. Pada ayat ini kita bisa menyadari Pak, yang menjadikan manusia itu merasa saling terikat, saling terkait ya, saling membutuhkan, itu adalah bukan hanya ketika hati mereka itu tujuannya sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasul, yang bisa menyatukan hati manusia itu bukan harta benda yang kemudian kita miliki. Maka hubungan keterkaitan hati antar seorang mukmin dengan mukmin yang lain, ikatan hati yang kemudian terjalin antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain, itu adalah ikatan iman. Disatukannya hati kita, kemudian kita bisa merasa saling membutuhkan, itu lantaran faktor keimanan. Ya, tidak ada faktor lain. Kalau kemudian hari ini kita dapatkan mereka-mereka yang seolah-olah solid, seolah-olah kemudian nyatu sekali, sementara yang melatar belakangi bersatunya mereka adalah faktor dunia, demi Allah itu merupakan sebuah persatuan yang bersifat semu. Karena yang namanya dunia itu nggak akan mampu menyatukan hati manusia, nggak akan mampu menyatukan hati manusia. Ya, kita lihat bagaimana kisah Musa ya dengan Firaun ya, dan juga dengan tukang sihirnya. Kita tahu di awal-awal tukang sihir Firaun, ketika mereka diminta Firaun untuk menghadapi Musa, tukang sihirnya Firaun itu solid banget dengan Firaun, bahkan kemudian minta jaminan, nih kalau kita menang kita bakal jadi orang-orang yang kemudian dekat dengan pihak istana enggak? Kata Firaun, ya iyalah. Kalau kalian mampu mengalahkan Musa, bukan hanya sekedar kalian mendapatkan imbalan, kalian menjadi orang dalam istana. Ya, enak nggak jadi orang dalam istana, Pak? Ya, punya akses mudah ke dalam istana itu enak nggak? Ya, enggak, lantaran nggak punya akses kali. Ya, kalau dikasih akses juga kepincut, ya kan? Ya, bayangan kemudahan itu kan masya Allah, ya kan? Wah, punya akses ke istana itu seolah-olah punya prestis kan, begitu kan? Ya, kita hari ini mengatakan nggak enak ya, kita nggak punya akses ke sana. Ya, bagi mereka yang sudah Allah berikan ujian macam kayak begitu, masya Allah berat untuk meninggalkan, Pak. Ya, mengakses ke istana gampang, ngurus apa-apa gampang, ya kan? Dikit-dikit dapatnya gede gitu ya, masya Allah. Mau ngurus bisnisnya juga gampang, aneh punya orang dalam ya. Jangan lagi akses ke istana lah, akses tempat-tempat hiburan. Kemudian kalau kita punya akses orang dalam, pengen buka usaha, buka bisnis di tempat hiburan itu gampang saja, itu enak banget gitu ya. Enak dalam arti kata perkara dunianya gitu loh. Ya, lihat tukang sihirnya Firaun, dia janjikan oleh Firaun, kalau kamu mampu mengalahkan Musa, bukan hanya kemudian kamu dapat imbalan ya, kemudian kalian akan menjadi orang dekat dengan pihak istana.
Ini kan tentunya perkara dunia. Fir'aun mencoba mengambil hati tukang sihir, ya. Bagaimana kemudian tukang sihir itu tetap berpihak kepada Fir'aun. Tukang sihirnya ya awal-awalnya sangat, kemudian ya tadi merasa dimuliakan oleh Fir'aun, merasa diperhatikan oleh Fir'aun kalau kemudian bisa mengalahkan Musa. Cuman lihat Allah merubah hati itu seketika. Ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam ya melemparkan tongkatnya, dan tukang sihir itu punya ilmu tentang sihir, dia tahu itu bukan sihir, ya. Dan tongkat itu betul-betul berubah wujud menjadi ular nyata, bukan hanya ilusi, bukan hanya tipuan mata. Nyata betul-betul berubah menjadi ular yang kemudian makan ular-ularnya, ular ilusinya tukang sihir. Lihat perubahan drastis pada hati yang dimiliki oleh tukang-tukang sihir ini, yang tadinya mereka kemudian merasa memiliki prestis kalau kemudian bisa dekat dengan Fir'aun, saat itu juga kemudian mereka tinggalkan, ya. Udah nggak peduli lagi prestis terhadap Fir'aun, itu udah nggak peduli lagi. Bahkan ketika kemudian Fir'aun mengancam tukang sihirnya, itu juga nggak ngaruh. Kenapa? Faktor iman yang kemudian merubah itu semua, ya. Mereka sudah nggak peduli lagi terhadap harta, nggak peduli lagi terhadap jabatan, posisi dekat dengan Fir'aun, nggak mereka pedulikan lagi. Kenapa? Iman sudah masuk dalam diri mereka. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Fir'aun ngancam tukang sihirnya, karena ikatan imannya sudah terjalin, mereka tetap ngebloknya sama Nabi Musa alaihissalam. Nggak kemudian kok ditinggalkan lagi tuh imannya, enggak. Nah, maka sahabat Muhajirin dan Ansor, ya, ikatan yang mereka bangun itu adalah ikatan-ikatan iman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang menjadikan Muhajirin dan Ansor itu bisa menyatu itu bukan lantaran faktor dunia yang menyatukan mereka. Satu-satunya menyatukan mereka itu faktor iman. Maka konsep pertama yang kemudian dilakukan Nabi setelah kemudian bangun masjid, beliau adalah ta'akhi, mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Dan ini konsepnya Masya Allah Pak, luar biasa sekali. Bahkan di awal-awal, ya, karena kan syariat harta waris belum turun, ya. Di awal-awal persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor, itu persaudaraan mereka mengalahkan persaudaraan hubungan darah. Hubungan iman dalam tahap ini itu lebih didahulukan daripada hubungan darah, bahkan termasuk dalam perkara hal waris. Sehingga sahabat Muhajirin bisa mewarisi sahabat Ansor, ya. Sampai kemudian nanti turun surat Al-Anfal, ya. Turun surat Al-Anfal, turun surat apalagi yang kemudian Allah memberikan keputusannya bahwasanya mereka-mereka yang punya ikatan darah itu lebih didahulukan daripada mereka yang tidak memiliki ikatan darah. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Surat Al-Anfal sama surat Al-Ahzab itu juga ada menyebutkan macam demikian, ya. Jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyatukan para sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin, ya. Maka kita dapatkan kemudian para sahabat ini, ya, satu orang sahabat Muhajirin menjadi tanggung jawab satu atau dua orang sahabat Ansor, ya. Kebutuhannya, keperluannya, segala macam. Disinilah kemudian kita mendapati bagaimana kemudian tidak berlebihannya Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pujian terhadap sahabat Ansor, ya. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang telah menempati bumi Madinah, yaitu orang-orang Ansor, wal iman, dan telah menyatakan keimanannya, ya. Mereka lebih mendahulukan kepentingan sahabat Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Walau kana bihim khososoh, sekalipun mereka juga butuh, sekalipun mereka juga perlu itu, ya. Satu-satunya yang menjadikan mereka lebih bisa isar terhadap saudara muslimnya itu hanya faktor iman, Pak, ya. Mereka lebih rela nggak makan daripada saudara muslimnya yang nggak makan. Maka kita pernah dapatkan kisahnya kan, ya, di mana kemudian Rasulullah SAW memberikan sanjungan terhadap sahabat Nabi SAW. Ketika Rasul kemudian ada tamu, Rasul nanya, siapa yang kemudian mau menjamu tamuku malam ini?
Sahabat tunjuk tangan, saya Rasul. Ya, maka begitu sudah dijamin, sahabat yang tunjuk tangan tadi pulang ke rumah nanya sama istrinya, ada makanan apa kita di rumah? Nggak ada mas, tuh cuman sepiring doang itu buat di atas anak-anak kita. Ya sudah, tidurkan anak-anak, matikan lampu, kita makan bareng sama tamu. Piring yang ada makannya dikasih tamu, yang nggak ada makanannya dikasih sama pemilik rumahnya. Pura-pura makan, tamunya makan, pemilik rumah pura-pura makan. Lihat loh ya, itu bukan perkara ringan kayak gitu pak ya. Mendahulukan orang lain daripada kepentingan kita ya. Kita pengen nyoba kayak gitu aja, dinyinyir sama tetangga kita, sok kaya aja miskin, sok nanggung hidup orang gitu ya. Pengen ngelakukan kayak gitu aja dinyinyir sama, ya jangan lagi tetangga kita, keluarga kita sendiri kadang juga suka nyinyir ketika kita pengen berbuat baik. Udahlah nggak usah sok-sokan, nanti aja masih butuh gitu kan ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, ini tadi Rasul mempersatukan sahabat Muhajir dengan sahabat Ansor, mengikat hati mereka supaya mereka ada saling keterikatan, ada saling keterhubungan. Dan sahabat-sahabat Ansor inilah kamu, masya Allah, Allah berikan hati mereka hati yang luas, betul-betul luas. Nggak ada sama sekali namanya perasaan suudzon, perasaan terhadap sahabat Muhajir, nggak ada sama sekali. Hati para sahabat ini masya Allah pak, betul-betul luas sekali hati mereka dalam menyikapi kaum muslimin, saudara-saudara seiman yang lainnya ya. Dan inilah generasi-generasi terbaik kaum muslimin. Ta'akhi, mempersatukan. Nah, kita dapatkan sahabat Abdurrahman bin Auf ya, dipersaudarakan ya. Cuman nggak kemudian sahabat Muhajirin lantaran sudah dipersatukan kemudian mereka hidup lenggang kangkung tanpa kemudian berusaha, enggak ya. Sahabat-sahabat ya juga kemudian tahu diri lah, mereka tinggal di satu wilayah yang asing, tinggal di tempat yang mereka bukan habitatnya pada awalnya gitu ya. Sekalipun kemudian ya Allah menjadikan hati mereka itu betul-betul nyatu ya. Mereka juga kemudian berupaya untuk bagaimana mereka berusaha dengan kedua tangannya sendiri ya. Maka kita dapatkan sahabat Abdurrahman bin Auf ya, beliau ketika kemudian ditawari oleh sahabat sahabat Ansor, mas aku punya rumah luruh ya, nanti tak paron ya, buat kamu setengah, buat aku tak tinggali setengah ya. Aku punya sawah sekian ya, karena kan sahabat Ansor kan petani ya umumnya ya, para petani. Aku punya kebun sekian, nanti tak paron, kamu silahkan ngelola setengahnya, nanti yang setengahnya kami kelola. Ini pula yang kemudian juga diajukan oleh kepada Rasulullah SAW agar kemudian dikelola bareng. Cuman lantaran latar belakang orang-orang Muhajir itu kan pedagang, mereka nggak ngerti dunia pertanian, perkebunan gitu loh ya. Mereka nggak ngerti dunia perkebunan ya. Maka Rasul nggak kemudian mengiyakan itu semua ya. Tetap yang mengolah tanah itu orang-orang Ansor ya. Nah, orang-orang Muhajirin lantaran dia latar belakangnya para pedagang, mereka lebih kemudian menjualkan barang-barang hasil perkebunan ya, termasuk Abdurrahman bin Auf tadi ya, yang minta ditunjukkan kemudian kamu nggak usah ngasih banyak macam-macam, cukup tunjukkan di mana pasar kepadaku. Nah, sama sahabat Ansor ditunjukkan pasar yang nggak rentang waktu lama, Allah berikan keberkahan harta yang dimiliki Abdurrahman bin Auf ya. Dan kita sudah sama-sama masyhur ya sosok Abdurrahman bin Auf, sosok sahabat yang mau miskin saja susah pak ya. Mau miskin saja susah itu, satu-satu sahabat yang mau miskin itu susah. Abdurrahman bin Auf. Kalau umumnya kan orang mau kaya susah ya, mau kaya susah banget sih. Sahabat Abdurrahman bin Auf mau miskin itu susah pak, betul, mau miskin itu susah ya. Beliau sadar bahwasanya harta yang beliau miliki ini akan banyak hisapnya. Ketika kemudian Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa membawa armada ya, membawa 70 unta beserta muatannya ya, datang ke tengah-tengah kota Madinah, di mana Madinah saat itu sedang masa paceklik. Abdurrahman bin Auf membawa kebutuhan manusia, kebutuhan masyarakat Madinah ya, tidak kurang dari 70 atau 70.000, lupa saya.
Itu kalau kemudian diibaratkan hari ini ya berarti sekitar 70 kontainer lah ya, Masya Allah, dengan muatan bahan baku ya, bahan makanan pokok sembako. Pedagang-pedagang Madinah sudah kemudian ngincer Abdurrahman bin Auf nih, mas tak beli bahan, tak beli dagangannya, tak lipatkan sampai 3-4 kali lipat dari harga modal gitu kan. Sama Abdurrahman bin Auf gak dikasih semuanya. Ya, siapa yang berani bayar lebih, siapa yang berani membayar 700 kali lipat baru tak kasih itu barang dagangannya. Ya pedagang mana yang berani nawar barang dagangan sampai kok 700 kali lipat? Ya, sama Abdurrahman bin Auf kemudian ini barang daganganku ini tak gadai sama Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang berani bayar sampai 700 kali lipat, digratisi buat penduduk Madinah ya. Ketika masuk ke kota Madinah, Ibunda Aisyah itu kan juga kemudian mendengar gegap gempita. Ditanya, itu suara apa? Suara gemuruh apa? Oh, suara kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. Ibunda Aisyah kemudian teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ya. Kelas sahabat itu, Pak. Saking banyaknya tanggung jawabnya nanti lantaran harta yang dimiliki itu luar biasa banyak, luar biasa besar ya. Maka kemudian Ibunda Aisyah memanggil Abdurrahman bin Auf ya. Kemudian diingatkan tentang hadis itu. Abdurrahman bin Auf kemudian juga mengatakan, wahai ibunda, aku masih sangat teringat dengan hadis tersebut ya. Oleh karena itulah aku membawa seluruh harta ini dan aku bagikan cuma-cuma terhadap penduduk Madinah. Masya Allah ya. Cuman ya semakin kayak gitu semakin sugih lagi, semakin kaya lagi. Pengen beliau nyoba jadi miskin gitu kan ya, dengan memborong kurma penduduk Madinah ya. Karena penduduk Madinah kurmanya sudah pada busuk ya, nggak laku-laku. Akhirnya wah ini kesempatan bagi beliau untuk kemudian memiskinkan dirinya dengan memborong kurma-kurma busuk seluruh penduduk Madinah, kumpulin dalam gudang. Sudah penduduk Madinah nggak punya lagi kurma ya. Kurmanya sudah diborong semua sama Abdurrahman bin Auf sampai kemudian busuk-busuk itu kurma. Nah, ngerasa tenang-tenang dia, bakal miskin nih saya karena duitnya habis buat beli kurma busuk. Gak lama kemudian datang utusan ya dari raja, kemudian ngasih pengumuman bahwasanya penduduknya sedang tertimpa satu penyakit berdasarkan medis. Ini salah satu obatnya, obat yang paling mujarab diobati dengan kurma busuk. Siapa penduduk Madinah yang punya kurma busuk, mohon bisa dijual kepada kami. Wah, yang punya kurma busuk cuma Abdurrahman bin Auf tok gitu kan. Ya akhirnya dibeli lagi sama utusan raja itulah, yang nggak jadi miskin, kaya lagi ya, laku barangnya. Ya, itu sosok Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Banyak juga kemudian sahabat-sahabat lain yang kemudian Allah berikan kekayaan, dan kekayaan itu semua kemudian diberikan untuk Islam dan kaum muslimin. Itu harta kalau di tangan kaum muslimin, harta kalau di tangan orang soleh itu macam kayak begitu. Maka harta itu kalau di tangan orang soleh itu ya senang banget. Kenapa? Penggunaannya mesti buat hal-hal yang baik ya. Sebagaimana harta itu juga nggak suka kalau kemudian dimiliki oleh orang-orang fajir, karena akan digunakan untuk sesuatu yang rusak juga ya. Taib jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua, ta'akhi ya. Rasul mempersatukan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Ya. Itu golongan yang pertama dari penduduk Madinah ya, para sahabat Nabi dan baik Muhajirin dan Ansor. Kemudian golongan yang kedua yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kaum musyrikin yang belum beriman, sementara mereka berasal dari jantung kabilah kota-kota Madinah. Nah, ini mereka yang masih musyrik, namun ada juga di antara mereka yang kemudian berani ngelawan, ada juga yang kemudian ya sudahlah ngikut saja gitu ya. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Yahudi, di mana ini juga suku besar ya. Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa.
di mana mereka kemudian semuanya terikat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun karena sifat dasar mereka itu licik, curang, kemudian menyelisihi janji, ya, maka nanti di dalam perjalanannya mereka semua kemudian terusir, bahkan kemudian harus diperangi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih cukup panjang perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baru masuki fase Madinah ini, di awal-awal, ya. Karena di awal-awal fase Madinah itu banyak yang kemudian harus dibenahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persis sebagaimana kita baru pindah rumah lah, ya. Yang namanya baru pindah rumah itu kan nggak mungkin kemudian kok barang-barang yang kita bawa itu sudah tertata pada tempatnya, ya. Mesti kemudian harus ditata ulang lagi, harus kemudian dicari yang pasnya gitu, ya. Ya, dan mesti dalam awal-awal pindahan itu kondisinya mesti kalang kabut, kesana kemari mesti susah, mau nyari barang-barang juga lantaran naroknya masih sembarangan, ya susah ketemunya. Ya begitu pula kemudian yang Rasulullah SAW alami di awal-awal hijrah yang kemudian dilakukan oleh kaum muslimin. Beliau betul-betul ekstra dalam bekerja mengatur kehidupan kaum muslimin setelah mereka mendapatkan tempat yang nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Suruh udah lewat ya. Nah, masih udahlah, cukuplah. Ya, ini kajian kita pagi ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami dan mengenal sosok nabi kita, ya. Dimana tadi di awal kita sudah sebagai satu cambuk buat kita mengingat generasi-generasi di bawah kita ini, generasi yang nyaris dikatakan mereka minim betul pengetahuannya tentang sosok nabinya, ya. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebetulnya, bukan tanggung jawab para dai tok gitu loh, ya. Kita sudah sering sampaikan beban dakwah itu kan beban kita semua. Tugas dakwah itu tugas kita semua. Tergantung kemudian peran yang Allah berikan kepada kita. Maka kondisi umat itu setiap kaum muslimin itu harus juga memperhatikan, ya, memperhatikan kondisi umat Islamnya itu. Kalau kemudian kondisi umat Islamnya mereka semakin terpuruk, mereka semakin jauh dari ajaran nabinya, ini menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab kaum muslimin bersama. Maka pada mukadimah yang saya sampaikan tadi di awal, ya sekali lagi itu menjadi cemeti buat kita, menjadi cambuk buat kita untuk memahami kondisi umat kita hari ini, di mana demi Allah pengetahuan mereka tentang sosok nabinya itu sangat-sangat jauh di bawah standar, ya. Nanti biasanya kalau begitu masuk Ramadan, ya, itu kalau di TV bagi mereka yang masih nonton TV, ya, punya STB nonton TV, itu nanti biasanya akan muncul pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di televisi ketika nanti masuk bulan Ramadan itu menjadi menjadi tolok ukur, coba deh. Menjadi tolok ukur pemahaman umat Islam tentang Islamnya. Ya. Dan kita dapatkan pertanyaan sepele sekali. Pertanyaannya sepele tapi rata-rata pada nggak bisa jawab. Gitu, ya. Itu menunjukkan kualitas Islam yang dimiliki kaum muslimin hari ini tuh masya Allah masih jauh daripada kata standar, Pak, ya. Pertanyaannya pertanyaan sederhana sekali, ya. Kalau di kelas di dunia di kelas-kelas pondok, ya umumnya itu pertanyaan anak TK lah, ya, pertanyaan SD, ya, bukan pertanyaan SMP. Ya, itu menunjukkan kualitas pemahaman kaum muslimin hari ini tentang ajaran Islamnya itu sangat-sangat minim sekali, ya. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari itulah maka kita juga harus memacu diri kita untuk mencambuk diri kita untuk lebih banyak membaca tentang perjalanan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah salat subuh yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, demikian, ya. Mudah-mudahan kajian kita di pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi satu amalan pemberat kebaikan kita di timbangan akhirat nanti. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.